Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan pengukuran kinerja manajemen rantai pasokan. Di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Naufal Ramadan, yang kedua itu ada saya sendiri Fauzia Nurazura, yang ketiga Ahmad Fauki Rehan, Flavia Fitri Renata, Rahma Hervia Dewi, dan yang terakhir ada Hanung Tri Atmojo. Yang pertama itu pengertian pengukuran kinerja dalam manajemen rantai pasokan. Pengukuran kinerja manajemen rantai pasokan adalah evaluasi organisasi dalam mencapai tujuan mengelola rantai pasokan yang meliputi pengelolaan aliran barang, aliran uang, dan aliran informasi di sepanjang rantai pasokan. Kinerja manajemen rantai pasokan diukur dalam menteri, yaitu ukuran yang dapat diverifikasi diwujudkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif, didefinisikan terhadap suatu titik acuan tertentu. Selanjutnya ada mengapa pengukuran kinerja SCM penting. Pengukuran kinerja adalah evaluasi esensial untuk memahami kesehatan rantai pasokan. Yang pertama itu menilai efektivitas operasional, melihat apakah proses berjalan lancar dan sesuai tujuan. Yang kedua itu mengidentifikasi masalah dan area perbaikan, menemukan di mana letak hambatan atau pemborosan. Yang ketiga ada meningkatkan kepuasan pelanggan, memastikan produk sampai tepat waktu, jumlah, dan kualitas. Yang terakhir itu ada mendorong efisiensi biaya, mengurangi biaya yang tidak perlu untuk meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya ada tujuan konsep dasar pengukuran kinerja SCM. Pengukuran kinerja SCM ini memiliki 3 sasaran strategis utama. Yang pertama itu mengetahui pencapaian target, memastikan apakah kinerja SCM sudah mulai dengan rencana dan sasaran perusahaan. Yang kedua, mengukur efisiensi, mengevaluasi pengguna sumber daya dalam 3 aspek kunci. Yang pertama itu biaya, waktu, dan kualitas. Yang ketiga itu ada meningkatkan koordinasi, mendorong kolaborasi dan keselarasan antara semua bagian yang terlibat dalam rantai pasok. Terus ada pengukuran SCM berbeda dari pengukuran fungsional per departemen. Fokus utamanya adalah pertama itu koordinasi lintas fungsi, menilai seberapa baik koordinasi antara bagian seperti produksi, logistik, dan distribusi. Yang kedua itu pengukuran menyeluruh holistik, melihat kinerja secara end to the end, bukan hanya di satu bagian atau silo. Keberhasilan SCM tidak diukur dari kinerja produksi saja, tetapi dari kolaborasi keseluruhan rantai pasok. Terus selanjutnya ada teknologi dan inovasi dalam pengelolaan logistik. Manajemen logistik telah mengalami perubahan signifikan berkat teknologi dan inovasi yang mengarah pada proses yang lebih cepat, efisien, dan akurat dalam rantai pasokan global. Dengan kemajuan seperti internet, big data, dan kecerdasan buatan, perusahaan kini dapat memantau pengiriman secara real time, menganalisis pola permintaan, dan mengoptimalkan rute transportasi untuk mengurangi biaya dan waktu pengiriman. Selanjutnya ada elemen kinerja SCM. Elemen utama pengukuran kinerja SCM itu kinerja SCM dievaluasi berdasarkan beberapa elemen kunci yang saling terkait. Yang pertama itu efisiensi biaya, kemampuan mengelola seluruh biaya operasional SCM. Yang kedua itu ketetapan waktu pengiriman,
memastikan produk sampai ke pelanggan sesuai jadwal yang dijanjikan. Yang ketiga itu kualitas produk, menjaga standar dan konsistensi kualitas produk di seluruh rantai. Terus yang keempat itu ada fleksibilitas operasi, kemampuan SCM untuk beradaptasi dengan perubahan internal atau proses. Yang terakhir itu ada respon terhadap pasar, kecepatan SCM dalam menanggapi perubahan permintaan pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naufal. Selanjutnya yaitu ada indikator kinerja utama atau KPI SCM. KPI adalah metrik spesifik yang digunakan untuk memantau kinerja SCM. Indikator yang umum digunakan antara lain yang pertama, delivery performance atau kinerja pengiriman, mengukur ketepatan waktu dan jumlah. Yang kedua, inventory turnover atau perputaran persediaan, mengukur seberapa cepat persediaan terjual. Yang ketiga, order fulfillment time atau total waktu yang dibutuhkan dari pesanan diterima hingga dikirim. Yang keempat, supply chain cost atau total biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan seluruh rantai pasok. Yang kelima atau yang terakhir, customer satisfaction atau tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan SCM. Lalu, prinsip fundamental pengukuran kinerja SCM. Agar pengukuran kinerja efektif, beberapa prinsip dasar perlu diperhatikan. Yang pertama, relevan dengan tujuan organisasi atau metrik yang diukur harus selaras dan mendukung pencapaian strategi utama perusahaan. Hindari metrik yang tidak berdampak pada tujuan akhir. Yang kedua, terukur dan akurat atau data yang digunakan harus objektif, dapat diukur atau kuantitatif, dan akurat. Pengukuran yang biasa atau tidak tepat akan menghasilkan keputusan yang salah. Yang ketiga, fokus pada hasil dan proses atau pengukuran tidak hanya melihat ke akhir, tetapi juga mengevaluasi proses yang dijalankan untuk mencapai hasil tersebut sehingga perbaikan bisa dilakukan pada akarnya. Yang keempat, mendorong perbaikan berkelanjutan atau tujuan pengukuran bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menemukan area kelemahan dan mendorong siklus perbaikan atau improvement secara terus-menerus. Model pengukuran kinerja SCM. Ada beberapa kerangka kerja atau model yang sering digunakan untuk menstrukturkan pengukuran kinerja SCM. Yang pertama, SCOR model atau Supply Chain Operation Reference atau model standar yang membagi SCM menjadi proses plan, source, make, deliver, dan return. Yang kedua, Balance Scorecard atau BSC, model yang menyeimbangkan pengukuran kinerja dari 4 perspektif, keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang ketiga, Performance Prince atau model yang melihat kinerja dari 5 sisi, kepuasan stakeholder, strategi, proses, kapabilitas, dan kontribusi stakeholder. Yang keempat, Analytical Hierarchy Process atau AHP, metode analisis yang membantu mengambil keputusan kompleks seperti memilih supplier terbaik berdasarkan banyak kriteria. Next. Selanjutnya itu ada dimensi kinerja dalam SCORS model. Yang dimana SCORS atau Supply Chain Operation Reference adalah salah satu model paling populer untuk menilai kinerja rantai pasok. Model ini dikembangkan oleh Supply Chain Council dan digunakan banyak perusahaan untuk memahami dan mengevaluasi seluruh proses supply chain mereka dari awal sampai akhir. Nah, dalam SCORS, proses rantai pasok dibagi menjadi 5 bagian utama, yaitu yang pertama ada plan. Ini adalah proses merencanakan permintaan dan pasokan. Contohnya yaitu seperti menentukan berapa banyak barang yang harus diproduksi agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua ada source, yang dimana perusahaan melakukan pengadaan barang, bahan baku, atau jasa dari supplier. Yang ketiga ada make, yaitu proses produksi, mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Keempat ada deliver, mencakup pemrosesan, pesanan,
pemrosesan pesanan, transportasi, dan distribusi barang ke pelanggan. Yang terakhir ada return, yang dimana proses ketika produk dikembalikan oleh pelanggan, misalnya karena barang rusak atau untuk reverse logistik. Nah, score model sendiri itu membantu perusahaan untuk melihat seluruh alur supply chain secara lebih terstruktur dan memahami bagian mana kinerja yang perlu diperbaiki. Next. Dimensi di dalam scores model. Nah, setelah memahami prosesnya, kita bakal masuk ke dimensi kinerja dalam scores model. Yang dimana dimensi ini digunakan untuk mengukur seberapa baik rantai pasok bekerja. Nah, di sini ada 5 dimensi utama, yaitu yang pertama ada reliability, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi pesanan pelanggan dengan konsisten, tepat waktu, lengkap, dan berkualitas baik. Yang kedua ada responsive, untuk mengukur seberapa cepat perusahaan memproses dan mengirimkan pesanan pelanggan. Semakin cepat responnya, semakin puas pelanggannya. Yang ketiga ada agility, yaitu kemampuan rantai pasok dalam beradaptasi terhadap perubahan, baik perubahan internal maupun dari pasar. Contohnya yaitu seperti tiba-tiba permintaan naik, otomatis perusahaan bisa menyesuaikan kapasitas produksi dengan cepat. Yang keempat ada cost, yang dimana kemampuan perusahaan dalam mengelola dan meminimalkan total biaya operasional supply chain. Terakhir yaitu ada aset manajemen, seberapa efektif perusahaan memanfaatkan aset yang dimiliki, misalnya dalam hal pengelolaan persediaan atau kapasitas pabrik. Nah, kelima dimensi ini memberikan gambaran lengkap tentang kinerja rantai pasok di sebuah perusahaan. Next. Nah, di sini ada HAP atau Analytical Hierarchy Process. Berbeda dengan skor atau BSC yang merupakan kerangka kerja pengukuran dari awal sampai akhir, HAP bukanlah mode pengukuran SCM end-to-end. Nah, AHP sendiri itu metode analisis pengambilan keputusan, terutama ketika keputusan tersebut memiliki banyak kriteria yang harus dipilih dari yang terbaik. Nah, fungsi AHP sendiri yaitu untuk membantu perusahaan menilai berbagai pilihan secara objektif dengan pertimbangan beberapa faktor sekaligus. Nah, metode ini sendiri sangat berguna saat kondisi kompleks dan butuh keputusan yang cepat serta akurat. Nah, penerapan AHP dan MSCM itu ada 2. Yang pertama itu ada pemilihan supplier. Dengan AHP sendiri, perusahaan bisa menilai supplier berdasarkan banyak kriteria seperti biaya, kualitas, efisiensi, ketepatan waktu pengiriman. Nah, hasil sendiri keputusan memilih supplier menjadi lebih objektif. Yang kedua yaitu ada pemilihan lokasi gudang, yaitu di mana untuk menentukan lokasi fasilitas yang paling optimal dengan mempertimbangkan biaya, jarak ke pasar, dan ketersediaan tenaga kerja. Jadi, AHP sendiri itu membantu perusahaan membuat keputusan strategis yang kompleks dengan lebih terstruktur. Oke, selanjutnya ada KPI Balance Scorecard dan Performance Price. Performance Price merupakan model pengukuran yang berfokus pada kepuasan dan kontribusi para pemangku kepentingan. Model ini menilai bagaimana hubungan timbal balik antara perusahaan dan stakeholder dapat menciptakan nilai bersama sehingga kinerja SCM menjadi lebih berorientasi pada kepuasan semua pihak. Dalam penerapan Balance Scorecard, indikator yang digunakan dapat berupa finansial, biaya logistik per unit, fokusnya optimalisasi struktur biaya dan efisiensi operasional, pelanggannya tingkat retensi pelanggan, fokusnya loyalitas kemitraan jangka panjang dan menilai seumur hidup, proses internalnya, waktu siklus pemenuhan pesan, fokusnya kecepatan dan akurasi rantai pasok end-to-end, pembelajaran dan pertumbuhannya, pelatihan dan kompetensi karyawan,
Fokusnya peningkatan modal intelektual dan budaya inovasi. Next. Contoh penerapan KPI SCM di perusahaan. Ini ada studi kasusnya di PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia menggunakan KPI SCM yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Fokus utama pengukuran kinerja SCM mereka adalah ketepatan pengiriman, efisiensi biaya, tingkat pelayanan. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh operasi rantai pasok selaras dengan strategi perusahaan. Next. Tantangan implementasi SCM yang efektif. Meskipun penting, penerapan pengukuran SCM yang efektif memiliki beberapa hambatan utama. Yang pertama ada data tidak konsisten. Data yang tidak akurat atau tidak seragam di berbagai departemen menghambat pengukuran yang valid. Yang kedua ada sistem informasi belum terintegrasi. Sistem yang terpisah-pisah menyulitkan aliran informasi dan visibilitas end-to-end. Yang ketiga ada kesulitan menentukan KPI, sulit memilih KPI yang tepat, relevan, dan selaras dengan strategi perusahaan tanpa menimbulkan konflik. Yang terakhir ada kurangnya komitmen manajemen tanpa dukungan dan komitmen penuh dari manajemen puncak, inisiatif pengukuran kinerja yang akan sulit berjalan. Oh ya, di sini ada strategi menghadapi tantangan. Nah, untuk mengatasi hambatan dalam implementasi, perusahaan dapat menerapkan beberapa solusi strategis. Yang pertama itu ada integrasi sistem informasi atau menghubungkan sistem antar departemen untuk memastikan aliran data yang konsisten dan real time. Yang kedua itu penentuan KPI yang tepat, memilih KPI yang benar-benar relevan dengan strategi bisnis dan tidak saling berkonflik. Yang ketiga itu ada evaluasi rutin, melakukan peninjauan kinerja secara berkala untuk memastikan KPI tetap relevan dan targetnya tercapai. Yang keempat itu ada kolaborasi antar pihak, membangun komitmen dan komunikasi yang kuat antar departemen dan dengan mitra rantai pasok. Nah, selanjutnya di sini ada peran teknologi dalam pengukuran SCM. Nah, efektivitas pengukuran SCM dapat ditingkatkan secara signifikan melalui pemanfaatan sistem terintegrasi. Teknologi kunci yang digunakan itu meliputi yang pertama itu ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, berfungsi untuk integrasi data dan proses menyeluruh di dalam perusahaan. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT dan Big Data, digunakan untuk analisis performa dan memberikan visibilitas real time terhadap rantai pasok. Yang ketiga itu ada kecerdasan buatan atau AI, membantu dalam membuat prediksi yang lebih akurat dan mempercepat pengambilan keputusan. Next. Nah, di sini ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi kinerja SCM bukanlah aktivitas satu kali, melainkan siklus berkelanjutan yang dilakukan secara periodik melalui audit performa periodik, melakukan evaluasi kinerja rutin melalui audit internal, dan benchmarking terhadap standar industri. Yang kedua itu ada analisis akar masalah atau root cause analytical atau RCA, fokus pada identifikasi penyebab utama masalah, bukan hanya mengatasi gejala yang muncul. Nah, yang ketiga ini ada implementasi continuous improvement, menerapkan metodologi seperti Kaizen atau Six Sigma untuk memastikan evolusi dan perbaikan proses secara terus-menerus. Selanjutnya, nah di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari yang kita buat ini, pengukuran kinerja SCM merupakan aspek penting dalam manajemen rantai pasokan yang berfungsi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas seluruh proses. Dengan menggunakan model seperti SCOR dan Balance Scorecard serta melakukan evaluasi berkelanjutan, perusahaan dapat menciptakan rantai pasok yang unggul, adaptif dan berdaya saing tinggi. Oke, mungkin bisa saya kembalikan kepada moderator ya. Oke, sekian dari kelompok kami, segitu aja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.